Halo anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran IPA bersama dengan saya, Desi Indah Pratiwi. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang sistem ekspresi manusia. Sebelumnya, pernahkah kalian berolahraga? Lantas, saat berolahraga, mengapa kalian mengeluarkan keringat? Keringat adalah zat sisa dari metabolisme di dalam tubuh. Artinya, zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme sel yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dan dikeluarkan bersama urin, keringat, atau udara pernafasan. Proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 3 macam, yakni defekasi, ekskresi, dan sekresi. Sisa metabolisme antara lain ada CO2 atau karbon dioksida. Ada pula H2O atau air, kemudian NH3 atau amonia, lalu zat warna empedu dan asam urat. Organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi pada manusia. Organ yang pertama yaitu ginjal, lalu ada kulit, paru-paru, dan hati. Organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang paling utama yang berjumlah sepasang dan berbentuk seperti kacang merah. Terletak di rongga perut bagian dorsal di kedua sisi tulang belakang. Ginjal mengeluarkan urea, kelebihan air, dan material sampah lainnya dalam bentuk urin. Fungsi dari ginjal: 1. Untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari darah. 2. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. 3. Mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal. 4. Mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Ginjal. Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang melewati beberapa proses, yaitu yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Hasil dari filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau yang sering kita sebut dengan urin primer. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah tahap penyerapan kembali, yaitu hasil urin primer tadi akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan hasilnya berupa urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Tahap yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi adalah tahap pengumpulan. Terjadi di tubulus contortus distal. Urin sekunder dari tahap kedua tadi akan dikumpulkan di tahap augmentasi dan hasil akhirnya berupa urin sesungguhnya atau urin yang harus dibuang dari tubuh.
Organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia, organ yang kedua yaitu kulit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Fungsi dari kulit yang pertama, pelindung tubuh dari hal yang membahayakan. 2. Sebagai alat indera peraba. 3. Organ yang berperan dalam ekskresi. 4. Pengatur suhu tubuh. 5. Sebagai penyimpan lemak. Dan 6. Sebagai tempat pembuatan vitamin D. Lapisan-lapisan kulit. Lapisan yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah kulit ari. Epidermis terdapat 3 bagian, yaitu lapisan tanduk, lapisan stratum granulosum, dan lapisan Malpighi. Lapisan yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan yang terletak di bawah lapisan epidermis. Terdapat lapisan pelindung dalam. Pada lapisan dermis terdapat bagian pembuluh darah, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini adalah lapisan yang terdapat jaringan lemak, sehingga lemak yang berada di lapisan ini akan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan, atau juga bisa digunakan sebagai penghangat tubuh ketika cuaca dingin. Lemak yang berada di sini juga sebagai cadangan makanan. Organ yang berperan pada sistem ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang dada dan tulang rusuk. Pada paru-paru terdapat alveoli, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Organ yang berperan pada sistem ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Hati memiliki berat sekitar 1,5 kg sampai 2 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Fungsi hati: 1. Sebagai penawar racun. 2. Membentuk empedu yang membantu mengemulsikan lemak. 3. Sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. 4. Sebagai tempat pembentukan vitamin A dari provitamin A. Itu tadi pembahasan materi tentang sistem ekskresi manusia, yaitu organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, kerjakan latihan siswa halaman 52 dan halaman 57. Jadi, jumlah tugasnya ada 10 soal. Kerjakan di buku latihan. Kita cukupkan dulu materi kita hari ini sampai sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.